إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Dan apabila salah seorang di antara mereka atau keduanya berusia lanjut di sisimu, maka janganlah engkau mengatakan uf. Jangan engkau mengatakan uf. Uf itu, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, adalah ucapan kasar yang paling ringan. Ya, jadi mengatakan uf. Mungkin kalau dalam padanan kita di bahasa Indonesia, ah bapak, ah ibu, ya. Hati-hati. Orang tua kita semakin mereka lanjut usia semakin sensitif, sehingga perlu bagi kita untuk memilih kata-kata yang tepat dalam mengungkapkan sesuatu di hadapan kedua orang tua kita. Jangan sampai menyinggung perasaan mereka. Tidak mengapa kalau memang kita perlu meluruskan orang tua kita, yang namanya berbakti kepada kedua orang tua, itu bukan artinya kita harus nurut terus kepada kedua orang tua kita. Kalau memang kedua orang tua kita memiliki pendapat yang keliru, maka tidak mengapa bagi kita untuk meluruskannya. Hanya saja dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang tidak menyinggung perasaan mereka. Kadang-kala kita, ini fenomena sebagian kawan-kawan yang sudah ngaji, karena sudah belajar dari ustadznya Al-Quran hadis, kemudian melihat satu hal yang keliru dari bapak dan ibunya, kemudian dia coba untuk memperbaiki dan meluruskan, tapi caranya kurang baik, karena dia merasa berilmu. Orang tua itu kan sudah lebih tua daripada kita, maka cara menyampaikan kebenaran kepada mereka pun ada strateginya, ada siasatnya. Jangan sampai membuat mereka merasa digurui, jangan sampai membuat mereka merasa diceramahi. Lele, kata orang tua, kamu ini kecilnya saja dulu masih ngempeng, sekarang mau ceramahi bapak ibumu. Itu yang perasaan yang muncul di tengah-tengah orang tua. Maka kita harus benar-benar memilih kata-kata yang tepat ketika mendakwahi kedua orang tua kita. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah engkau mengatakan uf kepada mereka, dan jangan pula engkau sampai membentaknya, membentak mereka. Tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua, apalagi sampai membentak kedua orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia, ucapan yang mengandung penghormatan kepada sosok bapak dan ibu kita. Makanya sebenarnya kita di Jawa ini, masya Allah ada bahasa yang berbeda yang dipakai ketika kita bicara dengan kawan-kawan kita dan ketika kita berinteraksi dengan orang tua kita. Ini suatu tradisi yang baik, suatu adat yang baik yang kalau bisa kita pertahankan. Jadi kalau ngomong ke bapak, ke ibu dengan bahasa yang halus, berbeda dengan ketika kita bicara dengan teman kita, ini bagus
Tidak semua adat dan tradisi kita itu jelek ya. Ada yang bagus, yang seperti ini kita pertahankan. Kalau ada adat dan tradisi yang baik, maka kita berupaya untuk mempertahankannya. Ya. Qala waqfid lahuma jadahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah di hadapan mereka berdua kepak sayap dari kasih sayangmu. Ya. Ini kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah kepak sayap, ya. Ini bukan maksudnya kepak sayap kebinekaan, bukan ya. Tapi kepak sayap ini maksudnya kalau engkau sudah tumbuh menjadi orang yang masyhur, yang punya jabatan, punya kekayaan, ya, tetaplah di hadapan orang tua itu kita merendah. Jangan kemudian kita kepakkan sayap kita, ini loh saya sudah punya ini loh saya punya karir, ya. Apa yang ada pada dirimu itu semua hilangkan ketika berada di hadapan kedua orang tua. Kita berada di hadapan orang tua, walaupun posisi sudah jadi jenderal, ya, posisi sudah jadi komandan, posisi sudah menjadi direktur perusahaan, ya, usaha kita berkembang pesat, namun di hadapan orang tua kita adalah anak. Tetaplah merendah di hadapan kedua orang tua kita. Dan curahkan kasih sayangmu kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dan ucapkanlah, ya, Rabbirhamhuma, ya, rahmati mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasuh dan mendidikku ketika aku masih kecil. Ini jangan lupa untuk mendoakan mereka berdua. Baik, ya, ini ayat-ayat yang berbicara dan masih banyak lagi ya ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan selalu kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ini Allah kaitkan, ya, Allah gandengkan dengan kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah perintah untuk beribadah kepada Allah diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Menunjukkan bahwa, ya, perintah untuk berbakti kepada orang tua ini bukan perintah biasa, tapi perintah yang sangat agung karena digandengkan dengan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa ini adalah kewajiban kalian kepada Allah dan inilah kewajiban kalian kepada manusia. Yang paling harus kalian prioritaskan adalah orang tua kalian. Kemudian beliau akan jelaskan dengan lebih mendetail apa yang menjadi tugas kita sebagai anak di hadapan kedua orang tua kita. Qala inna haqqal walidaini 'alaika an tabarrahuma. Ya, bahwa hak kedua orang tua yang wajib untuk kau tunaikan adalah engkau berbakti kepada mereka berdua. Bagaimana bentuknya? Wa dzalika bil ihsani ilaihima qaulan wa fi'lan. Yang demikian itu kau wujudkan dengan berbuat baik kepada mereka, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Bil mali wal badani. Demikian juga dengan harta dan badanmu. Ya, bantu orang tua, ya. Kalau mereka mengalami kesulitan finansial, kita bantu orang tua. Jangan kita banyak bersedekah kepada orang lain, orang tua kemudian tidak pernah merasakan bantuan dari anaknya. Ya, kecuali mereka mampu. Ya, kalau mereka mampu dan mereka mengatakan oh tidak perlu, ya, dan kita lihat memang orang tua kita mampu, ya tidak usah, ya, kita berikan kepada yang lebih berhak. Tapi kalau misalnya orang tuanya juga susah, ya, butuh biaya kesehatan, apalagi orang tuanya juga sampai hutang, maka anaknya lebih berhak, ya, lebih berkewajiban untuk membantu orang tuanya daripada dia membantu orang lain. Ingat, ya, bil mali wal badan, dengan harta dan juga dengan badan. Ya. Tamtathilu amrahuma, ya, fi ghairi ma'siyatillah. Hendaknya engkau mentaati perintah mereka berdua, ya, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, jadi kalau ada perintah dari kedua orang tua kita dan kita mampu untuk mewujudkannya, ya, maka hendaknya kita laksanakan fi ghairi maksiatillah wa fi ghairi ma fihi dararun alaik, dan dalam perkara-perkara yang tidak membahayakanmu. Ya, jadi kita hendaknya berupaya untuk melaksanakan perintah kedua orang tua kita dengan dua syarat. Yang pertama, yang diperintahkan bukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, sebagai contoh misalnya ada orang tua yang dia tidak paham agama dan mungkin dia terpengaruh dengan suara-suara negatif, ya, dari media atau apa yang dia baca.
Ya, jadi misalnya wanita yang berjilbab syar'i, ya, ini kata mereka merupakan bentuk ekstremisme, ya, bentuk ekstrim dalam beragama. Kemudian anaknya disuruh untuk menanggalkan jilbabnya. Oh, kamu nggak boleh pakai jilbab misalnya. Kita ini orang Jawa, bukan orang Arab. Ya, ada yang seperti itu, ya, berapa tahun yang lalu, ya, ada orang-orang yang ekstrim seperti itu. Jadi berpendapat bahwa jilbab itu adalah budaya Arab. Ya, budaya Arab. Maka tanggalkan jilbabmu. Berpakaianlah seperti wanita Indonesia katanya. Ya, saya perlu jelaskan kepada ibu-ibu, ya. Pakaian kita sebelum datangnya Islam, pakaian wanita di Nusantara, terutama di Jawa, sebelum datangnya Islam itu hanya pakai jarit saja. Jadi hatta bagian atas itu tidak tertutupi, ibu-ibu. Bisa lihat di relief-relief candi, sampai patung ratu-ratu kerajaan Hindu-Buddha itu nggak pakai apa-apa di bagian atasnya. Itulah pakaian wanita sebelum datangnya Islam. Nah, kemudian Islam datang dan memuliakan wanita, ya, sehingga kemudian dipakaikanlah pakaian, ya, untuk kaum wanita. Makanya kita mengenal apa yang disebut orang sebagai kebaya sekarang. Ya, bagian orang kan mengatakan ya, sudah kita pakai kebaya, ya, budaya Nusantara. Kebaya itu juga adaptasi dari budaya Arab pada hakikatnya. Ya, kebaya itu dari bahasa Arab abaya. Abaya artinya pakaian luar wanita. Ya, ini diperkenalkan setelah Islam masuk, diperkenalkan kepada wanita Nusantara, maka mereka membuat pakaian kebaya. Dan kebaya zaman dahulu bukan seperti kebaya zaman sekarang, pakai brokat, bolong-bolong, transparan. Itu kan baru belakangan ini. Ya, tapi kebaya zaman dulu warnanya hitam, kemudian lebar, panjang. Coba lihat foto-foto wanita Jawa zaman dahulu yang menggunakan kebaya. Ya, kebayanya hitam tebal, ya, menutupi seluruh badan, ya, sampai ke lutut, panjang. Kemudian belakangan ini saja kemudian mulai dimodifikasi, ya, pakai brokat, pakai yang transparan. Nah, ini perlu kita ketahui, jangan sampai kemudian kita mengikuti propaganda yang dilakukan oleh sebagian orang yang anti-Islam. Kan Islam ini kan sedang bangkit di Indonesia. Kemudian mereka mengatakan, ya kita pakai pakaian kita saja. Nah, rata-rata orang-orang yang mengatakan yang mengkampanyekan untuk kembali ke budaya Indonesia, rata-rata mereka nggak konsisten. Coba kita lihat, ya, aktivis feminis itu yang mengatakan kita kembali saja, tinggalkan budaya Arab. Mereka juga tidak berpakaian seperti pakaiannya orang Nusantara. Mereka pakai blazer, mereka pakai pakaian seperti wanita karir. Ini kan dari Barat, ya, sehingga asalnya mereka bukanlah memperjuangkan budaya kita, tapi ingin menjauhkan wanita dari Islam. Itu saja. Ya. Maka ketika ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk tidak memakai jilbab misalnya, maka tidak boleh taat. Ya. Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Qala wa fi ghairi ma fihi dhararun alaik. Demikian juga tidak boleh kita mentaati orang tua dalam perkara yang bisa membahayakan diri kita. Ya, berarti perintah orang tua itu bukan mutlak harus ditaati, ya. Ketika orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membuat kita cacat, ya, membuat kita sakit, ya, nggak boleh. Misalnya ini, ya, disuruh naik ke atas genteng, kemudian, nak, kamu naik ke atas genteng, kemudian habis itu loncat, ya, misalnya, ya. Maka tidak boleh ditaati. Jangan kemudian, oh ya, siap, ya, sami'na wa ta'na, taat. Tidak. Jadi ada koridornya. Kita taat kepada kedua orang tua kita selama yang pertama yang diperintahkan bukan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, tidak menyebabkan kemudaratan pada diri kita. Karena Rasul SAW mengatakan, la dharara wa la diraran. Tidak boleh membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Lantas apalagi yang merupakan hak orang tua kita? Ya, tulayyinu lahumal qaul. Hendaknya engkau melemah lembutkan ucapanmu bagi mereka berdua. Ya. Jadi tidak boleh berkata kasar kepada kedua orang tua. Wa tubsitu lahumal wajh. Hendaknya engkau menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapan mereka. Tidak kemudian bermuka masam kepada bapak dan ibu. Ya, tidak kemudian bermuka masam kepada bapak dan ibu. Wa taqumu bi khidmatihima alal wajhil laik bihima.
Dan hendaknya engkau berupaya untuk melayani mereka berdua, ya. Tentu sesuai dengan sesuatu yang layak bagi mereka berdua. Ya. Jadi selalu berupaya untuk melayani mereka berdua. Wala tatadajjar minhuma, ya, indal kibari wal maradi wad dha'fi. Dan janganlah engkau mengeluh, ya, mengeluh terhadap keadaan mereka berdua ketika mereka lanjut usia, atau ketika mereka sakit, atau ketika mereka melemah. Ya. Wala tastadkilu dzalika minhuma. Janganlah kemudian kalian merasa berat untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Ya. Jadi apalagi orang tua sudah tua. Ya, yang namanya kehidupan itu kan, karena sebagian orang dia seperti roda. Ya, orang tua kita akan kembali seperti anak kecil ketika dia sudah lanjut usianya. Maka kita harus betul-betul memahami, bersabar. Itu tidak selamanya, ya. Tidak, yang kita akan hadapi justru ini adalah media kita untuk masuk surga. Makanya di awal tadi kita bacakan hadisnya Abu Hurairah, ya, celaka orang yang mendapati bapak dan ibunya atau salah seorang di antara mereka masih hidup tapi dia tidak masuk ke dalam surga. Orang tua adalah gerbang kita untuk menuju surga. Maka ketika mereka sudah mulai lanjut usia, ketika mereka sakit, ketika mereka melemah, ya, sadarilah bahwa inilah investasi kita untuk masuk dalam surga. Rawatlah mereka dengan baik, rawatlah mereka dengan penuh keikhlasan. Ya, jangan pernah merasakan berat. Ya, misalnya, aduh gak mau itu nyebok bapak atau ibu. Padahal dulu waktu kita kecil siapa juga yang nyebokin? Mereka juga. Ya, gak mau, kemudian gak bersabar. Ya, ketika bapaknya makan kemana-mana, ya. Ini sering terjadi, ya, anak-anak gak bersabar kepada atas apa yang terjadi pada bapak dan ibunya. Ya, ketika nyuapin, sabar. Dulu juga Anda ketika masih kecil susah makan, ibu tuh sabar menyuapi. Nah, kita pun harus sabar, ya, ketika menyuapi orang tua kita ketika dia sudah lanjut usia. Dan ingat kata beliau, fa innaka saufa takunu bimanzilatihima. Dan ingat suatu saat engkau akan berada di posisi mereka. Kita pun akan menua. Kita pun akan lanjut usia. Ingat, ya. Saufa takunu aban kama kana abawain. Ya. Maka engkau akan menjadi seorang bapak. Demikian juga engkau akan menjadi seorang ibu sebagaimana bapak dan ibumu. Wa saufa tablughul kibara inda auladik. Dan engkau pun akan menua di sisi anak-anakmu. In qaddara lakal baqa. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bagimu usia yang panjang. Ya, kama balaghahu indak, sebagaimana usia panjang kedua orang tuamu di sisimu. Memang yang namanya kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah berikan kita usia yang panjang, kita pun akan mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh kedua orang tua kita. Ya. Wa sawfa tahtaju ila birri auladik kama ihtaja ila birrik. Dan pastilah engkau akan membutuhkan, ya, bakti dari anak-anakmu. Ini Mbak, mati zoomnya ini. Coba di start lagi. Dan pastilah engkau membutuhkan bakti dari anak-anakmu sebagaimana sekarang mereka membutuhkan baktimu. Ya. Fa in kunta qad kumta bi birrihima fa abshir bil ajril jazil wal mujazah bil mithl. Apabila engkau berupaya untuk berbakti kepada mereka berdua, maka bergembiralah dengan pahala yang demikian besar dan juga balasan yang semisal. Faman barral walidayhi barrahu auladah. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka niscaya anak-anaknya pun akan berbakti kepada dirinya. Waman aqqa walidayhi aqahu auladuh. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka niscaya anak-anaknya pun akan durhaka kepada dirinya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka niscaya anak-anak akan berbakti kepada kita. Namun ketika kita durhaka kepada orang tua kita, anak-anak pun akan durhaka. Karena kan anak-anak itu kan melihat, ya, bagaimana perlakuan kita terhadap kakek dan nenek mereka. Ketika kita membentak bapak dan ibu kita, dia melihat, dia merekam. Suatu ketika dia dewasa, kita sudah tua, dia akan melakukan hal yang sama.
Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu membentak bapakmu? Kenapa kamu membentak ibumu? Ya, dengan mudah dia akan menjawab, karena saya melihat dulu bapak juga suka bentak-bentak kakek. Ya, ibu juga sedang suka untuk membentak-bentak simbah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang kepada orang tua kita ini akan menjadi cerminan bagi anak-anak kita, bagaimana memperlakukan kita di masa yang akan datang. Naudzubillah. Ya, kalau yang kita contohkan adalah kebaikan, maka niscaya anak-anak kita akan mencontoh kebaikan tersebut. Namun kalau kita mencontohkan sikap durhaka, ya, kata-kata yang kasar kepada orang tua kita, maka anak-anak pun akan meniru. Ya. Dalam kitab yang berjudul Birrul Walidain, ada sebuah kitab judulnya Birrul Walidain, ya, kalangan salah seorang ulama, ya. Dalam kitab itu beliau bercerita tentang seorang anak, ya. Ada seorang wanita yang dia sudah berkeluarga, kemudian dia memiliki seorang bapak yang sudah tua renta. Maka bapaknya ini diikut sertakan, ya, dia pelihara di rumahnya. Hanya saja barakallahu fikum, ya, untuk sang bapak ini dibuatkan kamar yang terpisah dari rumah utama. Apa namanya? Pavilion, ya. Dibuatkan pavilion yang terpisah. Pavilionnya kecil, ya, untuk bapaknya khusus. Jadi kalau tiba waktu makan, nanti ada yang mengantarkan makanan ke bapaknya tersebut. Jadi tidak dimasukkan ke ruang utama. Padahal bapaknya membutuhkan kasih sayang. Ini bapaknya sendiri, ya. Ini bapaknya sang wanita, ya. Bapaknya sang wanita. Maka kemudian suatu hari anaknya diberi tugas oleh sang guru. Ada guru di sekolah memberikan tugas untuk merancang rumah masa depan. Maka dilihatlah oleh sang ibu, ya. Masya Allah, anakku bikin apa, ya? Ini Mi bikin rumah, ngerancang rumah. Ada tugas dari guru, ngerancang rumah. Oh ya, coba lihat sini, coba Umi lihat. Oh, ini apa? Ini ruang tamu. Ini apa? Ini ruang keluarga, ya. Kemudian sang ibu melihat ada sebuah kotak kecil yang berada, ya, terpisah dari rumah rancangan anaknya tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh sang ibu? Dia bertanya, lah ini kamar yang kecil ini yang di luar rumah ini buat siapa, ya? Ini buat ibu, katanya. Ini buat ibu. Kenapa dia bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena dia melihat begitulah ibunya memperlakukan sang ayah, ya. Karena ibunya membuatkan kamar terpisah, ya, kemudian tidak bergabung bersama keluarga yang lain, maka itulah yang akan menjadi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, meniru apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya ketika memperlakukan kakek dan neneknya. Nah, maka faman barra walidayhi barrahu auladah. Barang siapa yang, ya, berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepada dirinya. Dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan durhaka kepada dirinya. Ya, balasan itu tergantung dengan amalan. Kama tadinu tudan, dan engkau akan dibalas sebagaimana amalanmu. Qala wa laqad ja'alallahu martabata haqqil walidain martabatan kabirah aliyah haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadammin li haqqihi wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedudukan hak kedua orang tua ini sebagai kedudukan yang tinggi setelah hak, ya, Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kalian kepadaku dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Wa qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain ala jihad fi sabilillah. Kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendahulukan birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya daripada jihad fi sabilillah, daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kama fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, qultu ya Rasulullah ayyul amali ahabbu ila Allah. Abdullah bin Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Maka Nabi mengatakan salat, ya, tepat waktu. Qultu tsumma ai, kemudian aku bertanya, selanjutnya apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ai, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Kemudian selanjutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa hadha yadullu ala ahammiyati haqqil walidaini alladhi adha'ahu katsirun minan nas. Adha'ahu katsirun minan nas wa saru ila al-uquq wal qati'ah. Ya. Ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua yang belakangan hari ini banyak disia-siakan oleh kebanyakan manusia.